Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maida Kusuma Tias dari kelas 2C PGSD dengan NIM 200005139 akan mempresentasikan hasil lembar kerja saya tentang mobil mainan bertenaga angin. Jadwal pelaksanaannya yaitu pengulangan tag video mobil bergerak, proses mengukur menggunakan tracker, dan memasukkan data ke Microsoft Excel dilakukan pada hari Kamis 8 April 2021, mengerjakan LKM dilakukan pada hari Jumat 9 April 2021. Setelah itu saya akan menjelaskan tujuannya, yaitu yang pertama, membuat mobil mainan bertenaga angin. Dua, menentukan besarnya gaya dorong, kecepatan, percepatan, usaha, dan energi yang bekerja pada benda menggunakan software tracker. Yang ketiga, menganalisis hubungan antara arah gaya, kecepatan, dan percepatan dalam satu dimensi. Yang keempat, menganalisis hubungan usaha dan energi yang bekerja pada benda. Setelah itu saya akan menjelaskan alat dan bahannya. Yang pertama, solder, software tracker, botol bekas, sedotan plastik, tusuk sate, tutup botol, dan balon karet. Kemudian saya akan menjelaskan prosedur kerjanya. Yang pertama yaitu downloadlah aplikasi tracker, kemudian install pada komputer Anda. Yang kedua, pelajari tutorial menggunakan aplikasi software tracker. Yang ketiga, membuka program. Yang keempat, memasukkan video yang akan dianalisis ke dalam aplikasi software tracker. Yang kelima, memilih frame video. Yang keenam, kalibrasi panjang. Yang ketujuh, memasukkan sumbu koordinat. Yang kedelapan, membuat point mesh. Yang kesembilan, membuat jalur gerak benda. Ada dua. Yang pertama, teknik secara manual dan teknik secara otomatis. Yang ke-10, menganalisis tabel atau grafik. Setelah itu, saya akan menjelaskan tentang hasil pengamatan. Berikut ini adalah data yang saya peroleh dari hasil analisis saya menganalisis mobil mainan menggunakan aplikasi software tracker. Saya mendapatkan 76 data yang saya dapatkan, yaitu detik, jarak, kecepatan, percepatan, usaha, energi potensial, dan energi kinetik. 77 data yang saya peroleh itu kemudian saya masukkan ke lembar kerja ini. Ini terdapat 77 data. Setelah itu, saya mendokumentasikan cara kerja saya menggunakan aplikasi software tracker. Kemudian saya screenshot dan masukkan ke lembar kerja ini. Ini tutorial saya dari yang pertama tidak ada apa-apanya, kemudian lanjut menganalisis dengan tutorial yang sudah saya lihat. Dan yang terakhir saya peroleh grafiknya dan datanya. Setelah itu saya akan menjelaskan tentang F diskusi. Buatlah grafik hubungan antara gaya dan kecepatan. Berikut ini adalah grafik hubungan antara gaya dan kecepatan. Selanjutnya, bagaimana hubungan antara gaya dan kecepatan gerak benda? Hubungannya yaitu semakin besar gaya, maka semakin besar pula kecepatannya. Sedangkan semakin kecil gayanya, maka semakin kecil pun kecepatannya. Berikut ini adalah grafik hubungan antara gaya dan usaha. Selanjutnya, hubungan antara gaya dan usaha adalah gaya adalah tarikan atau dorongan, sedangkan usaha adalah gaya yang dibutuhkan untuk berpindah tempat, sehingga suatu benda akan ada usahanya jika benda dikenai suatu gaya dan berpindah tempat. Maka dari itu, usaha itu tidak akan ada tanpa adanya gaya. Jadi semakin besar gaya yang bekerja pada suatu benda, maka usahanya juga akan besar pula. Begitu sebaliknya. Kemudian
Ini adalah grafik antara usaha dan energi kinetik. Selanjutnya, hubungan antara usaha dan energi kinetik adalah besarnya usaha yang dilakukan oleh benda yang bergerak akan sama dengan perubahan energi kinetik pada benda tersebut. Selanjutnya, yang terakhir yaitu simpulan. Dari lembar kerja mahasiswa di atas dapat disimpulkan bahwa kita bisa mengetahui cara menghitung suatu benda yang bergerak yang dianalisis menggunakan aplikasi tracker. Jadi semakin besar gaya, semakin besar pula kecepatannya. Begitupun sebaliknya. Dan semakin besar gaya yang bekerja pada suatu benda, maka usahanya semakin besar. Begitupun sebaliknya. Maka dari itu, pentingnya aplikasi tracker sangat bermanfaat dan berguna dalam pendidikan untuk menghitung dan mengetahui usaha, energi, gaya, dan kecepatan suatu benda. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata dan ucapan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.